Oke, semuanya selamat datang di channel Dharma Tatya. Jadi di video kali ini agak beda ya. Gua cuman pengen nge-share experience gua tentang Apple Watch Series 10 ini. But by the way, Apple Watch ini gua beli di bulan Juni. Jadi barang ini masih cukup baru di tangan gua. Gua cukup beruntung dalam artian ketika gua pengen cari SE3 dan ngelihat masih ada price listnya Series 10, ternyata masih ada. Harganya BTW ini setara dengan Apple Watch SE. Jadi kalau kalian pertimbangin lagi berdasarkan duit ya, gue lebih suka ambil Apple Watch Series 10 ini dibandingkan yang SE3. Selain harganya sama, kita juga dapat fitur yang lebih banyak. Dan sebelumnya disclaimer, ini bukan review, jadi lebih ke personal experience gue terkait Apple Watch Series 10 ini. Gue terakhir pakai Apple Watch sekitar 10 tahun yang lalu. Gue pakai Apple Watch itu di Series 1. Even belum dikasih nama Series 1 ya. Waktu itu Apple Watch-nya namanya masih Apple Watch doang, belum ada Series 1. Sampai akhirnya Series 2 meluncur dan Apple menamai seri original mereka atau OG mereka adalah Apple Watch Series 1. Yang pertama gue mau ngebahas dari desain luarnya, dimana kalau dilihat lebih jauh ternyata perubahan dari desain ini nih cukup signifikan. Setelah 10 tahun gue nggak pernah punya Apple Watch lagi, jujur layarnya jauh lebih besar, plus dia udah punya always on display. Dan dia nggak nyala kayak gini karena jamnya nggak kita pakai. Tapi kalau kita pakai, dia always on display-nya nyala cuy. Nggak tahu gimana dia deteknya, nggak ngerti juga nih sebenarnya nih. Ini dalam kondisi mati ini dia always on display-nya tetap nyala gitu loh. Dan ini ngebantu banget ketika gue cuman pengen ngelirik aja sekarang sekitar jam berapa sih. Nah ini lebih enak nih kalau ngeliat dari sini. Karena varian yang gue pakai ini adalah varian yang jet black. Feels-nya itu tuh lebih premium, lebih mengkilap gitu. Lebih elegan, lebih keren gitu, lebih misterius gitu ya. Dibandingkan dengan seri aluminium yang nggak dipoles gitu. Dan selain itu juga menurut gue dari digital crown-nya sendiri ya, ini fungsinya udah bertambah. Waktu itu ketika gue pakai pertama kali, ini nggak ada fungsinya sama sekali kecuali buat nge-zoom in, zoom out gitu sama pencet untuk home button. Tapi sekarang digital crown-nya juga bisa berfungsi sebagai pemindai, scanner untuk aplikasi EKG. Itu ngebantu banget untuk ngepantau ritme jantung lah. Lalu selanjutnya, karena kita masih bahas masalah desain ya, kita lihat di watch face-nya ini. Jujur gue sangat mengharapkan adanya kustomisasi pada watchOS 26 ketika dirilis. Customization yang gue maksud di sini, ini lebih ke desain dialnya ya. Jadi yang kayak gini nih. Jadi watch dial yang tengah-tengah ini masih ada beberapa ruang yang menurut gue tuh ruang kosong ini bisa dimanfaatin nih untuk naruh aksen. Biar feels-nya lebih personal aja gitu loh buat para usernya. Selanjutnya urusan baterai. Jujur seingat gue terakhir kali pakai Apple Watch yang OG itu, mau diklaim kayak gimana pun, setiap hari gue pasti ngecas ini Apple Watch. Dan ini beda ya untuk yang seri Ultra, karena di utas thread gue itu sempat ngeposting seperti itu, dan dia ngeklaim battery life-nya tahan sampai 2 hari. Dan itu emang wajar sih dari bentuk baterai dan bodinya juga udah beda. Tapi sisi positifnya di seri 10 ini, gue cukup bersyukur banget. Peningkatannya yang paling gue rasakan itu memang ada di battery charging. Mereka ngeklaim kalau Apple Watch series 10 sebenarnya udah dari seri berapa gue lupa. Apple Watch yang series kayak gini nih dia udah bisa ngisi baterai sampai 50% itu tuh cuman butuh waktu 30 menit. Gua ngecasnya ini pakai charger third party ya, dimana yang gua pakai ini adalah Anker Zolo 30 watt. Jadi ini selain bentuknya compact dan ringan, dia punya power delivery charging yang bisa kasih kalian 50% baterai dalam 30 menit, baik itu iPhone ataupun Apple Watch gua. Gua cukup nyaman menggunakan ini dan sampai sekarang masih tergolong awet ya. Apalagi mereknya Anker. Kalau kalian tahu, Anker ini udah pemain lama di aksesoris beginian. Jadi bisa dipertanggungjawabkan lah menurut opini gua. Dan sekarang harganya juga udah terjangkau kok untuk kualitas yang seperti ini. Dan kalau kalian mau, kalian bisa langsung check out di bagian affiliate ini ya. Terus gua ada tips, kalau misalnya kalian tipikal orang yang sering pakai jam ini untuk tidur, untuk sleep tracking ya terutama, mungkin penggunaannya itu agak sedikit boros seperti yang gue bilang. Karena saat bangun mungkin kalian udah sisa berapa persen gitu. Cuman di saat itulah mungkin kalian bisa ngecas tuh Apple Watch-nya sebelum berangkat kerja. Jadi mungkin ketika kalian mandi, siap-siap, itu menurut gue sih waktu yang cukup untuk mengisi baterai Apple Watch kalian setidaknya sampai 3/4 hari. Nah nanti kalau misalnya udah mau pulang kerja atau udah mau selesai kerja, kalian cas dulu, baru setelah itu pulang.
Dan sisa baterainya itu gue cukup yakin nemenin kalian mulai dari pulang mungkin atau olahraga setelah kerja sampai kalian tidur lagi gitu. Oke, selanjutnya di bagian fitness nih. Ini fitness app yang ada di dalam Apple Watch ya. Namanya juga Apple Watch, tentu nggak jauh dari aktivitas outdoor atau olahraga kan ya. Selama pakai Apple Watch ini jujur gue lebih tertarik sebenarnya untuk ngetes beberapa fitur olahraganya, jujur aja nih. Dan menurut gue ini adalah salah satu stimulan mungkin menurut gue buat orang yang mageran kayak gue. But again, kalaupun beneran ketagihan olahraga gegara Apple Watch, gue berharap sih istiqomahnya ya, sekalian buat nurunin berat badan. Jadi ada beberapa aktivitas outdoor yang gue coba seperti jalan kaki dan main di air. Hasilnya, seperti Apple Watch gue dulu, dia bisa ngukur jarak, waktu, pace, dan detak jantung kita saat olahraga. Toh kalaupun misalnya nggak sesuai, at least dia udah ngasih tahu ke gua bahwa lu harus olahraga. Kalori lu segini yang kebakar. Jangan muluk-muluk. Tapi besok kita bisa mulai lagi. Intinya kayak gitulah. Apalagi ada gimmick kayak activity ring yang kalau kita udah bergerak nih sesuai target harian kita, bakalan ada kayak sparkle gitu tuh. Terus apalagi ada kayak emblem penghargaan, istilahnya kayak melampaui target kita. Itu tuh kayak ada emblem-emblem kayak gitu tuh. Intinya untuk casual user kayak gua nih, bukan akurasi data sih sebenarnya yang gua concern, cuman bagaimana dia ngebujuk gua untuk lebih aktif dan bergerak lebih banyak lah intinya. Dan yang kedua, ini ada fitur yang gua akuin gokil banget, namanya Depth App. Jadi waktu gue masukin jam ini ke dalam air, by default, dia akan secara otomatis muncul dan nampilin beberapa hal. Kayak yang pertama, seberapa dalam kita, atau tepatnya jamnya ya, seberapa dalam jamnya ini di dalam air. Jadi dia mulai 10-30 cm, dia akan ngukur tuh. Dan selanjutnya ada kedalaman maksimal yang bisa dicapai. Karena ini Apple Watch Series 10 ya, kedalaman maksimalnya adalah 6 meter. Lalu yang selanjutnya dia bisa nampilin suhu air saat ini. Intinya dia bisa ngukur suhu air saat itu dan underwater time. Jadi intinya adalah dia ngasih tahu udah berapa lama kita di dalam air nih. Kalau kalian snorkeling, ini fitur yang berguna banget sih buat kalian. Tapi kalau masalah kekurangan, gue jujur aja kalau bicara soal negatifnya, gue nggak punya kapasitas untuk itu. Even untuk Apple Watch user di series 1 ya. Jadi untuk yang kali ini gue serahin ke kalian kira-kira apa sih kekurangan dari fitur fitness di Apple Watch ini. Dan gue tanpa menggiring opini, langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Terus selanjutnya gimana dong kesimpulannya? Jujur dengan Apple Watch Series 10 ini sebenarnya menurut gue sih masih worth it banget. Apalagi gue bukan orang yang terlalu atlet atau olahraga banget lah. Jadi dengan beli seri ini di 2026 sih fine aja sih menurut gue. Minusnya mungkin saat nanti WatchOS terbaru udah nggak support seri 10, mungkin series 3 masih disupport nih. Karena balik lagi, gue beli ini kan komparisinya concernnya di harga ya, bukan series mana yang lebih baru. Tapi apakah gue siap menghadapi hal itu di masa depan? Mungkin, karena balik lagi, Apple Watch ini selain sebagai alat fashion, juga sebagai activity monitoring yang bisa ngebantu kalian mantau kondisi kalian saat berolahraga. Dan fitur-fitur itu saat ini masih berjalan dengan baik. Pun kalau misalnya sudah tidak disupport, gue cukup optimis bahwa aktivitas apapun yang kalian lakukan dan terpantau di Apple Watch ini masih bisa tersinkron dengan baik, setidaknya setahun setelah tidak disupport lah, karena Apple tidak langsung serta-merta matiin Apple Watch yang udah nggak disupport, tapi tetap masih ada beberapa pembaruan update minor lah. Dan kalau kalian mau cari Apple Watch Series 10 saat ini ya, di authorized resellernya, mungkin udah mulai memudar sih. Gue jujur aja beruntung banget ini dapat Apple Watch Series 10 ini dalam keadaan baru nih. Gue sampai beli strap yang terpisah kayak gini nih, dan ini nih jujur banget gue sangat beruntung. Sementara Apple Watch Series 11 dan Ultra 3 itu udah jadi primadona toko nih waktu itu. Dan ya udah, intinya kalau kalian bisa dapetin yang Series 10 itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya enggak pun, SE ini gue kira adalah seri yang tepat juga ya untuk kalian yang mungkin lagi mencari Apple Watch pertama kalian. Kalian rasain dulu deh seberapa butuh sih sebenarnya kalian untuk pakai Apple Watch ini selain untuk fashion. Karena balik lagi, Apple mendesain Apple Watch ini salah satu fungsi utamanya
selain menggunakan ini sebagai activity monitoring adalah untuk fashion, karena kalau kalian lihat ya, watch face-nya tuh banyak banget yang fashionable gitu. Udah sih segitu aja experience gua, dan thank you yang udah nonton sampai detik ini, dan thank you juga untuk para member yang udah langganan di channel ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!